saya Gaitza Zaira Sofa dengan 3 digit NIM terakhir 132 dari kelas 2021D jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, saya akan menampilkan role model saya dalam berwirausaha, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno atau yang biasa kita kenal dengan nama Sandiaga Uno. Nah, Bapak Sandiaga Uno ini juga merupakan salah satu pengusaha yang sukses di berbagai bidang, seperti contohnya bidang industri, kemudian bidang properti, bidang kuliner, dan masih banyak lagi. Nah, Bapak Sandiaga Uno ini juga merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wah, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya berikut ini. Jadi saya lulus sekolah itu memang disiapkan oleh orang tua, oleh ibu, karena ayah saya seorang profesional dan di satu perusahaan selama 30 tahun lebih. Saya disiapkan juga menjadi profesional dan alhamdulillah setelah lulus kuliah bisa berkarir. Tapi krisis di tahun 97 membawa saya ke suatu titik terendah dalam hidup saya. Waktu itu saya di PHK dan tidak punya pilihan lain untuk survive, akhirnya memulai usaha. Dan memulai usaha itu dari bawah sekali, jatuh bangun. Nur sempat jual perhiasan ya. Coba lihat perhiasannya sekarang. Untuk modal tuh nggak pakai. Udah nggak ada. Ini jual semua gara-gara modalin usaha. Dan alhamdulillah usaha yang kita bangun di tahun 97 itu sekarang bisa berkembang dari 3 karyawan, sekarang memberi lapangan pekerjaan kepada 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. Waktu paling sulit waktu di PHK. Jadi waktu itu nggak ada yang percaya sama kita ya depres ya, kehilangan penghasilan, balik lagi ke rumah orang tua. Kami berdua ya betul-betul waktu itu sempat berpikir, wah ini gimana kita baru punya baby, waktu itu baru umur 1 tahun, dan akhirnya kita putuskan ya sudah memulai. Istri yang selalu cerita, selalu kasih semangat, bang bisa bang. Saya kadang-kadang juga suka nggak pede gitu, tapi dia karena mungkin dia dari keluarga pengusaha ya, ayahnya pengusaha properti. Saya mulai diberi semangat dan waktu nggak dapat klien sampai 3 bulan pertama juga sempat down, dia kasih semangat. Dapat satu doa juga, doa itu sih yang paling penting. Terus pernah dapat klien susah banget, saya udah mau give up gitu loh, dia yang kasih semangat, bisa pasti, coba dulu, percaya Allah pasti kasih jalan. Jadi ya itu jatuh bangunnya paling susah 6 bulan sampai 1 tahun pertama. Setelah itu alhamdulillah mulai berkembang bisnis kita. Di tahun 2000, pertengahan tahun 2000 juga kita mengalami kesulitan. Waktu itu sempat terjadi krisis mini ya, di mana juga banyak sekali cobaan, utang gunung yang harus kita tanggung, bisnis yang waktu itu sempat nggak mulus jalannya. Yang saya selalu khawatirkan itu adalah saya nggak mau sampai mem-PHK-kan orang gitu loh, karena saya pernah di PHK, saya tahu bagaimana dan merasakan bagaimana susahnya hidup dalam ya kalau nggak memiliki penghasilan dan nggak memiliki masa depan. Jadi itu periode tersulit dalam hidup kami. Pengen jadi pilot sih dulu. Ya waktu kecil kan seneng lihat pesawat terbang, terus ya alhamdulillah sempat naik pesawat, terus waktu kecil-kecil sering diajak sama orang tua, ya pengen banget gitu jadi pilot. Jadi kita saya sempat punya cita-cita ingin jadi pilot, tapi karena terus pakai kacamata, terus kan kalau pilot tidak diperbolehkan pakai kacamata, akhirnya ya saya kuburkan niat itu. Ya alhamdulillah sempat ngerasain juga investasi di perusahaan aviasi, jadi nggak jadi pilot tapi pernah memiliki saham di perusahaan penerbangannya, walaupun sudah tutup juga sekarang. Alhamdulillah ya, mengucap syukur. Saya dan Nur punya keyakinan bahwa itu semuanya titipan. Jadi itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya diberi tugas untuk mengelola. Jadi saya tentunya bersyukur, tapi saya juga menganggap ini sebagai suatu tanggung jawab. Bagaimana kita bisa mengelola aset-aset yang diberikan kepada kita untuk
kemaslahatan rakyat banyak, khususnya rakyat-rakyat kecil. Jadi waktu pertama kali lihat daftar itu juga ya astagfirullah gitu loh. nggak nyangka gitu loh. Bukan alhamdulillah, astagfirullah, berarti tugasnya banyak banget. Ya ini yang melandasi kita tentunya terpacu untuk terus melakukan kegiatan sosial, bagaimana kita bermanfaat, karena harta itu akhirnya kalau nggak dikelola dengan baik dan tidak memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar kita, kepada masyarakat, komunitas, terutama masyarakat golongan akar rumput, ekonomi menengah ke bawah, itu yang saya rasa kan akan mubazir gitu. Jadi kami berdua menganggap tentunya ini adalah tugas berat bagi kita untuk terus berbagi. Kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kerja keras itu adalah disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Hasil utama itu yang ditentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhtiar itu kita yang tentukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Nah ini yang saya ingin share, bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%. Nggak boleh setengah-setengah. Dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan. Nah, kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. There is no shortcut to success. Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal. Bukan hanya pengusaha, tapi politisi dan lain-lain. Tapi yang paling denominator atau titik persamaan daripada orang-orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja keras itu. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tarik garis menjadi benang merah, menurut saya yang paling gampang itu adalah setiap dapat kesempatan kita memberikan 100% daripada kemampuan kita. Itu yang namanya definisi kerja keras. Nomor 2, pengusaha yang sukses itu ternyata memiliki hobi yang sama, yaitu hobi baca. Dan sekarang ini kan baca nggak cuma baca buku, baca di internet, di online juga sudah banyak. Karena informasi itu begitu banyak, perkaya diri kita dengan informasi yang sebanyak-banyaknya. Karena informasi itu adalah kunci kesuksesan dan kunci kemenangan kita dalam pertarungan di era globalisasi ini. Jadi dapatkan informasi sebanyak mungkin. Dengan informasi yang sebanyak mungkin dan dengan membaca itu, saya yakin kita mampu berada paling tidak 20 atau 30% di depan daripada pesaing-pesaing kita. Karena hidup ini penuh persaingan. Kita nggak bisa melihat hanya di konteks bahwa kita ini individualistik. Tapi kita harus betul-betul memiliki daya saing yang tinggi sehingga kita bisa mampu mencapai tujuan kita. Kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kita harus memiliki mindset seorang entrepreneur. Apa mindset seorang entrepreneur? Tahan banting, tidak pernah puas, jujur, ulet, amanah, tidak pernah give up, tidak pernah menyerah, dan selalu berpikiran positif, optimis, konstruktif. Tidak pernah berpikir negatif, tidak pernah pesimis, tidak pernah senang melihat kegagalan orang, tapi kalau ada orang kegagalan hatinya iba, tidak pernah iri terhadap kesuksesan orang, tapi begitu ada kesuksesan orang dia mencari apa di balik kesuksesan orang ini yang kita bisa pelajari. Nah dengan etos kerja dan mindset entrepreneurship yang tadi saya sudah share, kita akan mampu mensiasati beberapa cobaan yang kita hadapi di dunia ini, percaya. Nah itu tadi teman-teman, kisah dari Bapak Sandiaga Uno dari mulai beliau merintis karir, jatuh bangun beliau dalam meraih sukses, lalu juga ada mindset yang harus ditanamkan jika kita ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses. Nah dari tayangan video tersebut semoga dapat menambah motivasi dan semangat kita dalam berwirausaha. Sekian video yang bisa saya tampilkan, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.